Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how it's going on? I hope you are always okay. Although you still have to study at home, hopefully you are always in very good condition and always keep spirit and keep healthy. Today, we will discuss for chapter 9 with the title, Bigger is not always better. And before we discuss it, let's pray together. For you the Muslims, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah make everything easier for us. Amin. Guys, hari ini kita akan mempelajari bab 9 yang berjudul Bigger is not always better. Di bab ini, we will learn to compare people, animals, and things. Di bab ini, kita akan mempelajari untuk membandingkan orang-orang, binatang, dan benda-benda. Karena kita akan membandingkan benda-benda tersebut, kita akan mempelajari degrees of comparison. Kita lihat dulu konsepnya. Degrees of comparison adalah kalimat untuk membandingkan dua benda atau lebih. Dan membandingkan dua benda atau lebih, kita gunakan kata sifat atau adjective. Kita lihat contohnya. Ada pensil harganya 5.000, ada buku harganya 15.000, dan ada gunting harganya 5.000. Kita bandingkan harganya, maka kata sifat yang akan kita temukan, yang akan kita pakai adalah kata expensive atau kata cheap atau murah. Dari ketiga ilustrasi di atas, kita akan bisa membuat kalimat pensil sama mahalnya dengan gunting. Kita bandingkan antara buku dengan pensil. Buku lebih mahal dari pensil. Dan kita bandingkan buku dengan pensil dan gunting. Buku paling mahal dari semuanya. Inilah kalimat seperti inilah yang disebut degrees of comparison atau tingkat perbandingan. Pada degrees of comparison, karena kita memperbandingkan menggunakan kata sifat, maka kita membutuhkan to be di kalimat itu. Maka kita akan membuat kalimat dengan pola subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh adjective, dan diakhiri oleh objek. Ada 3 types degrees of comparison. Ada 3 tipe dari tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan yang pertama adalah positive degree, artinya setara atau sama. Tingkat yang kedua, tingkat comparative degree, atau tingkat lebih. Dan yang ketiga, tingkat superlative degree, atau tingkat paling. Kita lihat dari ilustrasi pensil harganya 5.000, buku harganya 15.000, dan gunting harganya 5.000, dan kita menggunakan kata mahal, akan kita dapatkan kalimat pensil sama mahalnya dengan gunting. Itu karena kita memperbandingkan yang setara, yang sama, maka itu termasuk ke dalam kalimat ini, termasuk ke dalam positive degree atau tingkat positif. Apabila kita membandingkan buku dengan pensil, di mana buku lebih mahal dari pensil, kalimat ini adalah kalimat comparative degree atau tingkat lebih. Dan terakhir, apabila kita membandingkan antara buku dengan dua benda yang lainnya, maka kalimatnya buku paling mahal dari semuanya. Dan karena tingkat paling, ini termasuk ke dalam superlative degree atau tingkat paling. Kita lihat satu persatu. Positive degree.
Positive degree adalah tingkat perbandingan yang digunakan jika benda yang dibandingkan memiliki kualitas atau gambaran yang sama. Contohnya, A dan B. A besar, B besar. Kalau kita bandingkan, A sebesar B. Jadi, kalimat bahasa Inggrisnya, A is as big as B. Kita lihat perangkaian positive degree dalam kalimat. Ingat, selalulah menggunakan to be di semua kalimat perbandingan. Kalau I menggunakan am, kalau he, she, it menggunakan is, you, we, they menggunakan are, atau kalau kejadiannya sudah terjadi, I, he, she, dan it memakai was, you, we, they menggunakan were. Maka, pola kalimat untuk positive degree adalah subjek diikuti oleh to be, diikuti kata s yang mengapit kata sifat, lalu diakhiri oleh objek. Contoh kalimatnya, donat sama besarnya dengan pie. Donat sebesar pie. Di bahasa Inggris dikatakan, donut is as big as pie. Contoh yang lainnya, pensil sama mahalnya dengan gunting. Pensil hanya satu, maka menggunakan to be is, sama mahal, semahal, as expensive as. Gunting scissor. Jadi, pensil semahal gunting, bahasa Inggrisnya, pencil is as expensive as scissors. Comparative degree atau tingkat lebih. Comparative degree adalah tingkat perbandingan yang digunakan untuk membandingkan dua benda yang tidak setara. Contohnya, ada lingkaran A yang lebih besar dari lingkaran B. Kita bandingkan A lebih besar dari B. Maka kalimat di bahasa Inggris, A is bigger than B. Pada comparative degree ada dua kelompok kata sifat, yaitu kelompok kata sifat dengan satu atau dua suku kata. Apabila mau mengungkapkan lebih, kita menambahkan akhiran er. Contohnya, long, panjang, lebih panjang, longer. Young, muda, lebih muda, younger. Old, tua, lebih tua, older. Hot, pedas, lebih pedas, hotter. Narrow, sempit, lebih sempit, narrower. Lazy, malas, lebih malas, lazier. Heavy, berat, lebih berat, heavier. Dan kelompok kedua yaitu kata sifat dengan lebih dari dua suku kata. Untuk menunjukkan tingkat lebih, maka kata-kata dengan lebih dari dua suku kata, kita tambahkan kata more. Contohnya, important, penting, lebih penting, more important. Difficult, sulit, lebih sulit, more difficult. Interesting, menarik, lebih menarik, more interesting. Efficient, lebih efisien, more efficient. Bagaimana perangkaian kalimat comparative degree atau tingkat lebih? Kita mempunyai dua pola kalimat karena terdiri atas dua kelompok kata sifat. Yang pertama, subjek diikuti to be, diikuti kata sifat ditambah akhiran er karena kata sifatnya hanya satu atau dua suku kata. Diikuti kata then. Ini harus dan mesti menggunakan kata then untuk tingkat comparative degree dan diakhiri oleh objek. Lalu, pola kalimat kedua untuk kata sifat yang lebih dari dua suku kata. Pola kalimatnya, subjek diikuti to be, diikuti more, kemudian kata sifat, dan
harus ditambahkan dengan kata then dan diakhiri oleh objek. Contoh kalimatnya, Upin lebih tua dari Ipin. Tua di bahasa Inggris old. Upin hanya satu, maka to be-nya adalah is. Karena kita mengatakan lebih tua, maka karena satu suku kata, kita tambahkan akhiran er dan ditambahkan kata then setelahnya. Maka Upin lebih tua dari Ipin di bahasa Inggris dikatakan Upin is older than Ipin. Contoh selanjutnya, batu lebih berat dari kayu. Berat bahasa Inggrisnya heavy. Lebih berat karena heavy hanya dua suku kata, maka ditambahkan akhiran er. Jadi kalimatnya stone is heavier than wood. Contoh yang ketiga, memasak lebih sulit dari mencuci. Memasak, cooking, is more difficult karena sulit bahasa Inggrisnya difficult lebih dari dua suku kata, maka ditambahkan kata more sebelum kata sifat difficult dan ditambahkan kata then. Jadi kalimat memasak lebih sulit dari mencuci di bahasa Inggris, cooking is more difficult than washing. Tingkat paling atau superlative degree, yaitu tingkat perbandingan yang digunakan untuk menunjukkan yang paling. Contohnya, ada lingkaran A, ada lingkaran B yang lebih kecil dari lingkaran A, dan ada lingkaran C yang lebih kecil dari lingkaran B. Kalimatnya menjadi C paling kecil dari semua. Di bahasa Inggris dikatakan C is the smallest of all. Di superlative degree juga pada tingkat paling juga terdapat dua kelompok kata sifat yang satu atau dua suku kata untuk menunjukkan tingkat paling ditambah akhiran est. Contohnya long, panjang, paling panjang, longest. Young, muda, paling muda, youngest. Old, tua, paling tua, oldest. Hot, pedas, paling pedas, hottest. Narrow, sempit, paling sempit, narrowest. Lazy, malas, paling malas, laziest. Heavy, berat, paling berat, heaviest. Dan kelompok kedua, yaitu kelompok kata sifat yang lebih dari dua suku kata untuk menunjukkan tingkat paling, maka ditambahkan kata most sebelum kata sifatnya. Contohnya, important, penting, paling penting, most important. Difficult, sulit, paling sulit, most difficult. Interesting, menarik, paling menarik, most interesting. Efficient, paling efisien, most efficient. Bagaimana perangkaian kalimat superlative degree atau tingkat paling? Ada dua pola kalimat untuk superlative degree. Yang pertama yaitu kalau kata sifatnya hanya satu atau dua suku kata. Maka pola kalimatnya subject ditambah to be ditambah kata the dan diikuti kata sifat yang ditambah akhiran est. Baru ditambahkan objek. Atau apabila kata sifatnya lebih dari dua suku kata, maka pola kalimatnya subject diikuti to be, tambahkan kata the. Ini harus ditambahkan kata the. Lalu diikuti kata most yang dirangkai dengan kata sifatnya dan diakhiri oleh objek. Contoh kalimatnya. Kak Ros paling tua di antara mereka. Tua, bahasa Inggrisnya old. Jadi kalimatnya, Kak Ros is the oldest of them. Contoh
Yang kedua, besi paling berat dari semua. Iron is the heaviest of all. Contoh yang ketiga, merajut paling sulit dari semua. Sulit, bahasa Inggrisnya difficult, terdiri atas 3 patah kata. Maka, kita menggunakan pola yang kedua, subject, diikuti to be, diikuti the, dan kata most, lalu kata sifat, dan diakhiri oleh objek. Maka, merajut paling sulit dari semua, bahasa Inggrisnya, crocheting is the most difficult of all. Ada juga adjektif yang irregular, yang berubahnya tidak beraturan. Untuk tingkat positif, komparatif, dan superlatif. Di antaranya kata good, baik, sebaik, as good as. Lebih baik, better, paling baik, best. Bad, buruk, seburuk, as bad as. Lebih buruk, worse, paling buruk, worst. Far, jauh, sejauh, as far as. Lebih jauh, further, dan paling jauh, furthest. Little, sedikit, sama sedikitnya, as little as. Lebih sedikit, less, paling sedikit, least. Many, banyak, sebanyak, as many as. Lebih banyak, more, paling banyak, most. Kesimpulannya, untuk tingkat positif, komparatif, dan superlatif. Untuk tingkat positif, apabila benda yang dibandingkannya sama, maka menggunakan kata as, kata sifat as. Komparatif, kalau benda yang dibandingkannya berbeda, kita menggunakan akhiran er apabila hanya 1 atau 2 suku kata, dan kita menambahkan kata more apabila kata sifatnya lebih dari 2 suku kata, lalu ditambahkan kata then. Dan tingkat paling atau superlative degree, kita menambahkan kata the apabila bendanya ada yang paling. Apabila kata sifatnya hanya 1 atau 2 silabel, maka ditambahkan akhiran est. Dan kalau lebih dari 2 suku kata, ditambahkan kata most. Contohnya, tingkat positif, big, besar, lebih besar, bigger, paling besar, biggest. Old, tua, lebih tua, older, paling tua, oldest. Lazy, malas, lebih malas, lazier, paling malas, laziest. Narrow, sempit, lebih sempit, narrower, paling sempit, narrowest. Lovely, menyenangkan, lebih menyenangkan, lovelier, paling menyenangkan, loveliest. Yang lebih dari 2 suku kata, contohnya important, penting, lebih penting, more important, paling penting, most important. Difficult, sulit, lebih sulit, more difficult, paling sulit, most difficult. Interesting, menyenangkan, lebih menyenangkan, more interesting, paling menyenangkan, most interesting. Efisien, lebih efisien, more efisien, paling efisien, most efisien. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Kita punya 3 lingkaran kecil. Ada yang merah, lebih besar daripada yang kuning, dan yang kuning lebih besar daripada yang biru. Tapi kita buat contohnya dalam menggunakan kata small atau kecil. Untuk tingkat positif, red is small. Tingkat komparatif, yellow is smaller than red. Kuning lebih kecil daripada merah. Dan tingkat superlatif, blue is smallest of all. Biru paling kecil di antara mereka. Contoh yang kedua.
Ada pensil harganya 5.000, buku harganya 10.000, dan gunting harganya 4.000. Kita menggunakan kata expensive, mahal. Untuk tingkat positif, gunting, scissors is expensive. Gunting mahal. Tingkat komparatif, pencil is more expensive than scissor. Pensil lebih mahal daripada gunting. Tingkat superlatif, book is the most expensive of all. Buku paling mahal dari semuanya. Oke guys, inilah akhir materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tugas dapat diakses di Google Classroom dengan topik 19 Februari 2021. Semoga kalian semua selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. See you in the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.